ialah mendekatkan diri kepada Allah. Allahu Akbar. Ada orang. Oh, ini Samsudin itu sama nih. Iya saya. Tidak apa-apa dulu aja kalau. Ngerti tekau begini. Zaman itu kesini mau apa? Agar nantang ilmu. Tantang ilmu. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk tantang menantang. Aku kepengen banget belajar ilmu dari sakti terkenal sakti. Ilmu Yang bilang gue ini tak jajal ya karo kowe. Wasyaitan kulli nafsin dha'iqatul maut. Allah. Jenggot let gini ya dibangga-banggain tuh. Maaf bos, mau nanya lagi. Apa semua penyakit non medis itu diakibatkan dari santet ataupun disantet? Iya. Ini yang sering jadi salah pemahaman bahwa kalau orang beranggapan ketika dia berobat ke tabib atau ke kiai atau ke dukun pasti nanti dikatakan sakitnya itu karena santet kan begitu. Kalau berobat ke dukun, oh pasti ini karena santet kan begitu. Kalau berobat ke dokter dikatakan mah gitu. Padahal sejatinya tidak. Tidak seperti itu. Tidak semua penyakit non medis itu karena santet, itu tidak. Penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama itu bisa karena ain. Yang kedua bisa dikarenakan ketempelan. Dan yang ketiga bisa karena sihir gitu. Jadi tidak semua penyakit non medis itu karena santet, karena sihir, tidak. Begitu, ada yang karena ain, ada yang karena ketempelan, ada yang karena sihir. Apa itu penyakit non medis karena ain? Nah, ini penyakit karena ain ini menurut baginda Rasulullah SAW ini yang nanti pada akhirnya banyak sekali menimpa umat-umat beliau di akhir zaman, yaitu di zaman sekarang ini. Yaitu penyakit yang dikarenakan karena pujian. Nah ini pujian yang tidak menyertakan asma Allah ini bisa menyebabkan penyakit ain. Biasanya sering sakit kepala, sering pusing, was-was, akhirnya kena penyakit jantung, emah dan lain sebagainya. Ini penyakit ini diakibatkan oleh karena ketempelan. Nah, karena ain, bukan karena ketempelan, karena ain. Nah, penyakit karena ain ini dikarenakan pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Ini bisa menyebabkan penyakit ain. Nah, penyakit ain ini seseorang dipuji karena tidak menyertakan asma Allah. Jadi jangan senang dipuji ya, karena pujian itu apabila tidak menyertakan asma Allah bisa menyebabkan penyakit ain. Contoh, ketika seseorang yang senang selfie, senang foto-foto di Facebook maupun di Instagram, ini biasanya yang paling sering ini perempuan ini, walaupun laki-laki juga banyak yang senang sekali foto-foto begitu terus dipajang di Facebook, di Instagram. Setelah itu nanti dipuji orang. Nah, pujian yang tidak menyertakan asma Allah inilah yang bisa menyebabkan penyakit ain. Oleh sebab itu kan kita sering dengar dulu dari orang-orang tua kita dulu, kalau punya anak senang makan itu jangan diomong. Itu kan kalau diomong kadang makannya banyak gitu, terus besoknya tidak doyan makan kan, makanya jadi omong kalau anak seneng makan kan gitu. Jadi bisa menyebabkan penyakit ain. Sedangkan penyakit ain ini cara pengobatannya dengan cara mengambil sumber dari yang menyebabkan ain tadi. Kalau ainnya dari orang tuanya, maka ya orang tuanya
suruh wudhu, terus air wudhunya nanti ditampung dibuat mandi anaknya tersebut. Lah terus kalau yang menyebabkan Ain ini orang se-Indonesia, contoh foto di Facebook, terus yang lihat orang se-Indonesia dunia, apa kita mau minta air wudhu orang dunia se-Indonesia? Kan nggak mungkin kan begitu. Makanya ini yang paling sering menimpa saudara-saudara kita begitu. Itu yang pertama karena Ain. Yang kedua, penyakit non medis karena ketempelan. Nah, penyakit non medis karena ketempelan ini jin menempel karena kesalahan orang itu sendiri. Jadi bukan karena disuruh atau karena sihir. Contoh ketika seseorang wanita yang datang bulan, nah setelah itu darah haidnya itu tidak dicuci dulu, tapi langsung dibuntel, dimasukin di kantong kresek, nah nanti dibuang di tong sampah, sama tukang sampahnya itu dibakar. Nah itu nanti asapnya atau baunya nanti itu mengundang bangsa jin, karena memang bangsa jin itu makanannya adalah gondo, bau-bauan begitu. Nah ketika itu nanti dihisap, dijilati sama jin tersebut, maka nanti akan menjadi ikatan dengan yang punya darah tersebut, sehingga punya penyakit was-was, susah punya keturunan, disukai jin dan lain sebagainya, sering pusing dan sebagainya. Ini karena itu. Atau yang kedua, jin menempel karena seseorang yang cara bertoharohnya atau bersucinya itu tidak benar. Contoh wanita ini, kalau kita bicara tentang fikih memang agak-agak jorok. Kalau cebok itu kan jarinya harus dimasukkan ke dalam nih, nggak cuma dibasuhkan toh. Nah ini makanya pentingnya belajar usul fikih itu supaya bisa bersuci dengan benar. Nah ketika dia bersucinya tidak benar, dengan hanya dibasuhkan saja, dimasukkan tadi, ini nanti kelamaan jin nanti jadi, karena ini tadi kotor jorok, nanti jin akan menempel di sini. Nah ketika bertoharohnya bersuci tidak benar, itu nanti bisa menimbulkan penyakit pusing kan gitu, was-was, bahkan penyakit medisnya, karena dari non medis bisa ke medis begitu. Nanti bisa punya penyakit kista gitu, bahkan kanker apa namanya itu kalau perempuan itu, kanker kelamin itu, iya apa, serviks. Nah seperti itu gitu. Itu untuk perempuan. Laki-laki juga bisa terkena gitu. Contoh laki-laki yang suka nonton film porno, melakukan inoni, itu nanti ketika dia melakukan inoni, nanti spermanya itu bisa diterima oleh bangsa jin begitu. Nah nanti bisa menjadi pengikat antara orang yang sering, makanya orang sering melakukan inoni itu biasanya kan terus ketagihan untuk melakukan itu. Kenapa? Nanti menjadi ikatan dengan bangsa jin tadi begitu. Nah atau juga jin menempel itu karena nasab. Jadi menempel itu bisa karena perbuatan kita sendiri, karena maksiat, bisa juga karena nasab. Nah kalau karena nasab ini biasanya dulunya semuanya nih orang tuanya pernah punya ilmu, nah belajar ilmu, akhirnya orang tuanya meninggal tapi khodamnya kan masih. Nah khodamnya tadi menurun ke anaknya, sehingga anaknya ketempelan jin yang dari orang tuanya dulu begitu. Nah makanya banyak sekali sekarang ini yang terjadi seperti itu, semuanya bisa melihat jin dan lain sebagainya, atau dikatakan indigo. Padahal indigo kalau menurut saya, indigo itu bukan sebuah kelebihan tapi penyakit. Karena seorang mampu melihat jin itu karena dua. Yang pertama, karena memang jinnya itu ada di dalam dirinya. Nah kalau menempelnya di bagian kening, biasanya ini sering melihat penampakan-penampakan dan tanda-tandanya dadanya sesak. Nah kalau jinnya itu menempel di portalnya sini, yang dirasakan biasanya sering berat, terus sering was-was dan lain sebagainya gitu. Makanya indigo itu bukan sebuah kelebihan tetapi sebuah penyakit gitu. Nah orang mampu melihat jin itu yang ada dua. Yang pertama, jin itu memang menempel di dalam dirinya, biasanya indigo ini. Yang kedua, orang mampu melihat jin karena ilmunya. Tentunya dilihat dari syariatnya, dari sholatnya, sedang zikirnya, dan tidak melakukan maksiat kan begitu. Nah ini jin menempel karena nasab. Ada juga jin menempel karena pusaka. Pusaka-pusaka yang mungkin tidak memahami tentang asbabun nuzulnya, tidak paham tentang keilmuannya begitu, atau belajar ilmu yang tanpa nasab kan begitu. Dan masih banyak yang lainnya. Ini yang karena ketempelan kan begitu. Kadang orang tuanya pernah punya pesugihan, anaknya juga hanya terkena dampak dari jin orang tuanya tadi kan begitu, itu bisa. Atau mungkin kita makan di rumah makan atau di warung, yang warung itu punya pelarisan.
Nah, pelarisan ini kadang-kadang menggunakan jin, nah sehingga makan di situ enak begitu. Nah, ini nanti kalau mau makan di situ dan tidak membaca bismillah, ini nanti bisa menjadi ikatan dengan jin tersebut begitu. Makanya kalau makan dimanapun ya baca bismillah, intinya seperti itu. Itu yang karena ketempelan. Atau yang ketiga, ini baru yang ketiga, itu karena sihir. Nah, kalau sihir ini tentu ada beberapa macam kan begitu. Kalau ada yang ditanam ya berarti dari tanah, atau tanah kuburan dan sebagainya. Obatnya juga ada yang dari tanah. Obatnya bagaimana? Obatnya ya kunir bisa gitu, untuk dibacakan dulu selama 17 kali, lalu nanti ditekan atau diminumkan. Kalau gangguan yang dari atas, dari angin, yang boleh terbang merah, itu berarti obatnya juga yang dari angin, yaitu degan hijau, degan atau air hujan. Yang dari angin juga obatnya dari angin. Kalau yang dari tanah, obatnya juga yang ada di dalam tanah, yaitu kunir gitu. Kalau yang dari atas, yang kekuatan angin ya obatnya dari degan, kalau enggak dari air hujan. Itu yang karena ketempelan, yang karena sihir gitu. Nah, untuk memahami tentang penyakit-penyakit ini, apakah orang ini terkena penyakit karena ain atau karena ketempelan atau karena sihir, harus didiagnosis dulu, didiagnosa dulu begitu. Nah, cara mendiagnosanya ditanya begitu. Kalau ain itu yang dirasakan sakitnya itu di bagian muka, makanya muka itu yang sering dipujikan, mukamu ganteng kan itu ya. Kalau foto kan nggak mungkin pinggangnya atau kakinya, yang difoto kan mukanya. Jadi kalau karena ain itu bagian mukanya, biasanya sakit, pusing, pening di tengah alis, atau sakit gigi, atau tumbuh-tumbuh benjolan di mana begitu, itu karena ain. Kalau yang karena ketempelan itu diagnosanya dia itu sakitnya di bagian dada depan, di bagian dada depan begitu, entah itu di bagian lambungnya, entah itu bagian paru-parunya, entah itu di bagian jantungnya, pokoknya di bagian perut, bagian dada. Nah, kalau orang sakit ini, ilmu ini juga dapatnya ya ketika kita melakukan tindakan-tindakan itulah gitu. Juga saya dulu juga tidak tahu begitu, tapi setelah sering menangani saudara-saudara kita yang sakit jadi paham saya. Kalau orang sakit di bagian perutnya, apalagi emahnya, pasti ada gangguan di bagian kepalanya, pikirannya. Pasti kalau orang itu sakit emah, pasti dia itu susah tidur, was-was, gelisah, sedih, marah, itu pasti. Nah, ketika seseorang didiagnosa sakit bagian dadanya, ini pasti hampir 99% lah, walaupun tidak 1%, hampir 99% karena ketempelan bagian dada. Karena yang menjadi pusat-pusat tempatnya jin itu paling suka di lambung, tempat kita makan, itu dia nanti bertempat tinggal di situ gitu. Dan kalau orang sakit di bagian sini pasti ada hubungannya dengan sini, dengan kepala. Makanya saya pernah diundang di salah satu rumah sakit di Pamekasan, itu yang mengundang saya itu profesor, padahal saya itu cuma S1 SD. Diundang di profesor di rumah sakit untuk melakukan pengobatan, yang punya rumah sakit sendiri, baru sudah dibawa sampai ke Singapura kemana ya. Pengobatannya seperti itu, ditenangkan dulu batinnya, disuruh untuk berzikir. Makanya kita kasih tasbih. Tasbih itu bukan buat jimat, kalau orang ngomong jimat tuh goblok kepol. Tasbih itu untuk sarana berzikir supaya hatinya tenang begitu. Tenang, nanti akhirnya senang, terus bersyukur kepada Allah. Nanti kalau pikirannya senang, nanti badannya juga sehat kan begitu. Nah, kalau itu karena ketempelan di bagian dada depan. Kalau sihir itu yang dirasakan di bagian tulang belakang, di berat nih, di bagian tengkuk ini sering berat, kepala belakang sering sakit, terus di tulang belakang ini panas. Ini menandakan kalau orang ini mengalami gangguan sihir. Jadi harus dipahami dulu. Tidak semua karena santet. Ini kalau orang ngomong nggak pakai ilmu, kadang kalau berobat ke dukun pasti karena disantet kan begitu. Enggak cuma itu. Kecuali kalau dukun apal-apal itu baru. Tapi kalau dukun yang dari agama Islam atau tabib kan begitu. Karena di dalam pesantren sendiri juga ada ilmu-ilmu khusus atau pelajaran-pelajaran khusus supaya kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain, itu ada. Pesantren itu harus disinggalkan yang gaib-gaib itu ada begitu. Itu ada kitabnya, terutama dari kitab Al-Azkar An-Nanawiyah, itu karangan dari Imam Nawawi, itu menerangkan tentang obat-obat penyakit non medis tadi, termasuk ain, ketempelan, dan juga sihir tadi begitu. Nah, setelah mengetahui didiagnosis, lalu setelah itu perlu untuk diambil tindakan-tindakan lah begitu. Ketika ditanya sakitnya ini di bagian dada, tempelan, muka, ain, di belakang itu sihir.
Kalau memang penyakit itu karena non medis itu pasti ada tanda-tandanya. Yang pertama, kalau orang itu penyakit karena non medis pasti yang pertama senang marah, suka marah, tiba-tiba gampang marah begitu. Itu karena yang kedua, orang itu gampang sedih, nggak tahu kenapa sedih terus gitu, sedih terus. Terus yang ketiga adalah was-was, nas. Jadi kalau memang orang ini mengalami gangguan non medis itu ada 4 tanda-tanda. Pertama marah, sedih, was-was, terus pelupa. Karena memang jin itu, gangguan jin itu bisa masuk kalau ada jalannya. Nah, jalan masuknya jin itu yang pertama adalah marah, yang kedua adalah sedih, yang ketiga adalah was-was, yang keempat adalah pelupa. Makanya saya untuk melawan ilmu santet itu nggak perlu macam-macam. Yang penting jalan masuknya santet tadi nggak ada, jalan masuknya jin tadi nggak ada. Yang pertama itu marah, yang ketiga sedih, yang ketiga adalah was-was, yang keempat adalah pelupa. Nah, ketika hal ini itu harus dihilangkan supaya jin tadi tidak bisa masuk. Makanya saya itu kalau ada apa-apa di pondok maupun di dalam itu ada bunga, ya anggap aja itu bunganya orang mati yang jatuh. Ada garam, ya anggap aja itu mungkin orang yang jualan etek sayur itu garamnya jatuh gitu. Ya nggak usah dipikirkan, nanti kalau mikir malah itu nanti masuk gitu loh. Kalau kitanya santai, makanya orang yang nggak bisa disantet itu sebenarnya adalah orang yang selalu bahagia, yang selalu tersenyum. Tapi ya jangan tersenyum terus nanti dikira orang gila ya. Ya maksudnya orang yang bahagia. Nah, orang yang bahagia itu adalah orang yang bersyukur. Orang yang bahagia itu nggak bisa disantet. Susah banget orang disantet itu orang yang hatinya selalu bahagia. Itu yang paling susah disantet gitu loh. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Tidak semua orang penyakit karena non medis itu karena disantet itu enggak. Jadi kadang orang ngomong kan nggak paham gitu. Enggak semua orang terkena penyakit non medis itu karena santet gitu. Bahkan ketika kita sholat, ketika kita menjalankan segala perintah Allah, itu pun juga sebenarnya untuk menghindarkan dari berbagai macam penyakit. Contoh ketika kita sujud dengan baik, aliran darah mengalir di kepala, nanti pikiran jadi lebih tenang. Nah, itu nanti juga menghindarkan penyakit stroke gitu. Itu banyak sekali gitu. Nah, gitu loh Kang caranya. Jadi yang pertama itu yang terpenting ialah mendekatkan diri kepada Allah. Allahu Akbar. Ada orang yang ini kamu itu sama. iya saya. Tidak apa-apa itu aja. Ngerti tekabur ini. Zaman itu kesini mau apa? Agar nantang ilmu. Tantang ilmu. Mm-mm. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk tantang menantang. Terus? Ya, soalnya kalau punya ilmu itu untuk bantu orang. Punya ilmu nyangkol ya buat nyangkol, punya ilmu tukang ya buat nukang gitu. Buat nolong orang, bukan buat nantang orang. Masa punya ilmu buat nantang orang sama itu? Ya, tiba-tiba marah-marah itu mau ya sama itu telepon gimana? Aku kepingin banget ada ilmu dari sakti terkenal sakti. Ilmu Yang bilang gue ini tak jajal ya karo kowe. Yang bilang saya sakti itu siapa? Saya pernah ya bilang yang ada masalah tuh di hati sama sendiri, marah-marah sendiri. Saya kan nggak pernah ngurusin hidup panjenengan. Panjenengan tiba-tiba kesini nantang saya. Sama yang ngurusin saya berarti panjenengan tuh mungkin iri atau marah sama saya, nggak tahu kenapa. Ngopi. Kak, Ini kopi ya. kopi ora. Tujuh aku rene mong yo mek arep jajal ilmumu kuwi. Sepiro kakiyasane ilmumu dari sakti kuwi. Jajal ilmu kok harus datang. Kalau memang sama punya ilmu jarak jauh kan bisa. Harus datang ke sini. Ilmu sampean apa? Ora perlu tak dudoni ilmuku. Ilmu diduduh nih. Kalau ditunjukkan niatnya untuk dakwah ya tidak masalah. Ya semua yang dipertontonkan kan hiburan. Kan gitu. Terus kalau marah kan berarti masalahnya di sampean sendiri gitu loh. Sampean juga kesini juga aneh, kenapa coba? Ayo. Aku rene mong yo pengen petuk jenenge Samtin kuwi berhadapan. Ya kuwi aku ilmuku sing tak duweni ya tak jajane karo kowe. Menjajal gimana sekarang? Ayo monggo. Pengen? Monggo sampean. Siapa? Kalau saya sudah pasrah sama Allah, monggo kerja sampean.
Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ini nurul jadi wasri sarifi. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Bismillah. Allahumma shalli wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allahumma salli wa sallim 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 Cuk semangat musik aja panggung kasku. Tak panggung. Tuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi sayyidil asmi wa sifat. Allahumma salli wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Wasyaitan min kulli nafsin dha'iqatul maut. Allah. Ojo nyerang. Ojo seneng hatimu. Aku bakal ini tantang kowe. Ojo seneng hatimu. Seneng lagi. Aku akan orane. Apa ini? Jenggot, jenggot. Gini ya dibangga-banggain tuh. Jenggot namanya. Bakar aja. Bakar ini kan. Biarin, bakar. Bakar. Biarin. Ambil dulu. Bakar. Banyak sekali yang mengagung-agungkan jenggot itu. Padahal itu hanya barang mati yang ditempati oleh jin saja, gitu banyak yang bangga-banggakan. Astagfirullahaladzim. Dibakar lawan. Insyaallah sekuat-kuatnya
jimat, sekuat-kuatnya pusaka, itu tidak ada yang lebih ampuh dari sholawat. Sholawat itulah puncaknya asma, puncaknya mantra, dan puncaknya jimat itu dibakar ini. Yang kayak gini bisa digunakan. Itu boleh. Puncak dari asma, puncak dari mantra, dan puncak dari semua mantra itu sholawat. Yang penting diamalkan sholawatnya. Yang penting berpegang teguh kepada Allah, tali Allah, menjalankan sholat, amalkan sholat, berarti kepada orang tua, hidup kita pasti selamat dunia dan akhirat. Semoga sholat cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.